Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dengan judul Sistem Penentuan Biaya Pokok Pesanan yang akan disampaikan oleh teman-teman kami dan perkenalkan dulu saya Dian Pratikasari dengan NIM 6323037. Saya Ainur Rahma Julista dengan NIM 6323036. Saya Apriliana dengan NIM 632300466. Dengan saya Hasbi Albatsyah dengan NIM 632300058. Saya Juniliana dengan NIM 632300467. Saya Nicholas Leonil dengan NIM 632300075. Saya Windy dengan NIM 632300373. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainur, silahkan. Definisi penentuan harga pokok produk. Penentuan harga pokok produk adalah pembebanan biaya produksi kepada proses yang dibuat. Pemahaman terhadap proses ini sangat penting adalah produk bagi seorang manajer karena penentuan harga pokok produk akan berpengaruh terhadap laba bersih yang dilaporkan. Tujuan dilakukannya proses penentuan harga pokok produk adalah untuk menghasilkan informasi tentang biaya yang akan membantu para manajer untuk merencanakan, mengendalikan perusahaan, dan membuat keputusan. Metode penentuan. Terdapat dua metode penentuan, yaitu untuk menentukan harga pokok produk, yaitu metode harga produk penuh full costing, dan metode harga pokok variabel, variable costing. Penentuan biaya pokok pesanan. Sistem penentuan biaya pokok pesanan yaitu sistem yang penentuannya biaya pokok pesanan adalah metode pengumpulan biaya pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan tertentu. Sistem ini digunakan dalam kondisi di mana banyak produk pekerjaan atau batch produk yang berbeda yang diproduksi setiap periodenya. Karakteristik perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. 1. Proses pengelolaan produk secara terputus-putus. 2. Produk dihasilkan sesuai spesifikasi yang ditentukan pesanan. 3. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Pencatatan transaksi. Dalam sistem penentuan metode harga pokok pesanan atau job order costing, perusahaan pada umumnya membagi biaya pabrik menjadi satu, biaya bahan baku atau BBB, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan utama yang secara langsung digunakan dalam proses produksi dan menjadi bagian dari produk jadi. Dua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, yaitu upah atau gaji yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi barang. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP, yaitu semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Ini mencakup biaya tidak langsung yang tetap diperlukan dalam proses produksi. Berikut pencatatan transaksi dalam harga pokok pesanan. Yang pertama ada jurnal untuk mencatat pembelian biaya bahan baku dan bahan penolong. Persediaan bahan baku di debit, persediaan bahan penolong di debit, utang dagang atau kas di kredit. Yang kedua, jurnal untuk mencatat pemakaian biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. BDP PBB di debit, BOPS di debit pada persediaan bahan baku di kredit, persediaan bahan penolong di kredit. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat pemakaian BTK. BDP BTKL di debit, BOPS di debit pada utang gaji dan upah di kredit. Jurnal untuk mencatat BOP dibebankan.
BDP BOP di debit pada BOP dibebankan di kredit. Jurnal untuk mencatat BOPS. BOPS di debit pada berbagai rekening di kredit. Yang keenam, jurnal untuk mencatat pembebanan BOPD kepada BOPS. BOPD di debit pada BOPS di kredit. Baik, selanjutnya ada jurnal untuk mencatat persediaan produk jadi di debit, BDP BBB di kredit, BDP BTKL di kredit, BDP BOP di kredit. Lalu ada jurnal untuk mencatat penjualan, yaitu piutang dagang atau kas di debit, penjualan di kredit. Selanjutnya ada jurnal untuk mencatat HPP. HPP di debit, persediaan produk jadi di kredit. Lalu di sini ada studi kasus, yaitu yang pertama pada bulan November PT Eliona mendapatkan sebesar 1.500 undangan dari PTR dengan harga 3.000 per undangan dan diberi nomor 101. Lalu ada perusahaan juga menerima pesanan pamflet iklan sebanyak 2.000 lembar dengan harga 1.000 per lembar. Pesanan ini diberi nomor 102. Lalu selanjutnya untuk keperluan di atas, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong. Sebagai berikut, bahan baku ada kertas jenis X85 rem 10.000 per rem, yaitu didapat 850.000. Kertas jenis Y10 roll per kertas yaitu 350.000 didapat 3.500.000. Yaitu ada tinta jenis A 5 kilo per kilo sebanyak 100.000 didapat 500.000. Lalu ada tinta jenis B 25 kilo, harga per kilonya yaitu 25.000 didapat 625.000. Jadi jika dijumlahkan didapat harga sebesar 5.475.000. Bahan penolong. Bahan penolong P dengan 17 kilo dengan harga 10.000, totalnya 170.000. Bahan penolong Q 60 liter dengan harga 5.000 dengan jumlah 300.000. Jumlah dari bahan penolong P dan Q 470.000. Penggunaan bahan baku. Pesanan 101, kertas jenis X 80 ream, 85 ream dengan harga 10.000 dengan jumlah 850. Tinta jenis A 5 kilo dengan harga 100.000 dengan jumlah 500.000. Jumlah dari pesanan 101 1.350.000. Pesanan 102, kertas jenis Y 10 roll dengan harga 350 dengan jumlah 3.500.000. Tinta jenis B 25 kilo dengan harga 25.000 dengan jumlah 625.000. Jumlah pesanan 102 4.125.000. Penggunaan bahan penolong. Bahan penolong P 10 kilo dengan harga 10.000, jumlahnya 100.000. Bahan penolong Q 40 liter dengan harga 5.000 dengan jumlah 200.000. Jumlah dari penggunaan bahan penolong 300.000. Biaya tenaga kerja. Upah langsung pesanan 101 225 jam dengan harga 4.000, jumlahnya 900.000. Upah langsung pesanan 102 1.250 jam dengan harga 4.000, jumlahnya 5 juta. Upah tidak langsung dengan jumlah 3 juta. Jumlah upah biaya tenaga kerja
totalnya 8.900.000. Gaji karyawan administrasi dan umum 4 juta. Gaji karyawan bagian pemasaran 7.500.000. Jumlah gaji 11.500.000 rupiah. Jumlah upah dan gaji 20.400.000. Tarif biaya overhead pabrik. BOP pesanan dibebankan atas dasar tarif 150% dari BTKL. Biaya overhead pabrik sesungguhnya. BOP sesungguhnya yang terjadi selain BTKTL dan bahan penolong adalah: 1. Biaya depresiasi mesin 1.500.000. 2. Biaya depresiasi gedung pabrik 2 juta. 3. Biaya asuransi gedung pabrik dan mesin 700.000. 4. Biaya pemeliharaan mesin 1 juta. 5. Biaya pemeliharaan gedung 500.000. Jumlah biaya overhead pabrik sesungguhnya 5.700.000. Diminta buatlah kartu harga pokok kedua pesanan. B. Buatlah jurnal yang diperlukan. Kartu harga pokok undangan. PT Eliona Yogyakarta pesanan 101 jenis produk undangan, tanggal pesan 2 November 1986, tanggal selesai diproduksi 22 November 1986. Pemesan PTR, sifat pesanannya segera, jumlahnya 1.500. Harga jualnya sebesar 4.500.000. Biaya bahan baku kertas X dengan jumlah 850.000, tinta A 500.000, jumlah biaya bahan bakunya 1.350.000. Biaya tenaga kerja langsung jumlahnya 900.000. Biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung dengan tarif persen 150%, jumlahnya 1.350.000. Jumlah total biaya produksi untuk pesanan 101 yaitu 3.600.000. Kartu harga pokok pamflet. PT Eliona Yogyakarta, pesanan 102, jenis produk pamflet iklan. Tanggal pesan 15 November 1986, tanggal selesai 16 Desember 1986. Pemesan PTO, sifat pesanannya biasa, jumlahnya 20.000 lembar. Harga jualnya 20 juta. Biaya bahan baku kertas Y sebesar 3.500.000, tinta B 6.625.000, dengan total 4.125.000. Biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 5 juta. Biaya overhead pabrik BTKTL dengan tarif 150.000 sebesar 7.500.000. Jumlah total biaya produksinya adalah 16.625.000. Berikut ini ada jurnal-jurnal yang diperlukan. Pertama, ada mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Nah, ini posisi di debit persediaan bahan baku sebesar 5.475.000 dan posisi di kreditnya utang dagang sebesarnya sama juga 5.475.000. Terus kita taruh lagi di debit persediaan bahan penolong sebesar 470.000 dan juga posisinya di kredit sama juga utang dagang sebesar 470.000. Terus yang kedua, ada mencatat pemakaian bahan baku. Nah, posisi di debit ada BDP BB atau bisa juga barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 5.475.000 dan di posisi kreditnya ada persediaan bahan baku sebesar 5.475.000 juga. Next. Terus jurnal yang ketiga ada mencatat pemakaian bahan penolong. Nah, ini posisi debitnya ada BOP sesungguhnya
sebesar Rp300.000 dan posisi kreditnya ada persediaan bahan penolong sebesar 300.000 juga. Dan jurnal yang keempat mencatat biaya tenaga kerja. Nah, yang pertama ada saat biaya tenaga kerjanya terutang seluruh karyawan. Nah, posisi debitnya akunnya itu gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 20.400.000. Terus juga yang kedua ada mencatat distribusi gaji dan upah. Ini ada 4 akun di posisi debit. Pertama ada BDP BTKL atau biaya tenaga kerja langsung sebesar 5.900.000. Kedua ada BOP sesungguhnya sebesar 3 juta rupiah. Dan ketiga ada biaya ADM dan umum sebesar 4 juta rupiah. Dan keempat ada biaya pemasaran sebesar 7.500.000. Dan di posisi kreditnya ada gaji dan upah. Totalnya ini kita totalin dari 4 akun sebelumnya. Jadi besarnya 20.400.000. Dan yang ketiga ada mencatat pembayaran gaji. Posisi debit ada utang gaji dan upah sebesar 20.400.000 dan di posisi kredit ada kas yang sama juga sebesar 20.400.000. Jurnal yang kelima yaitu mencatat biaya overhead pabrik. Pembebanan BOP. Barang dalam proses biaya overhead pabrik didebit sebesar 8.850.000. BOP dibebankan sebesar 8.850.000 di kredit. Yang kedua mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya didebit sebesar 5.700.000. Akumulasi debt mesin sebesar 1.500.000 di kredit, akumulasi debt gedung pabrik sebesar 2 juta di kredit, persekot asuransi sebesar 700 di kredit, persediaan suku cadang sebesar 1 juta di kredit, persediaan bahan bangunan sebesar 500.000 di kredit. Jurnal yang keenam yaitu mencatat produk jadi asumsi pesanan 101 selesai. Persediaan produk jadi di debit sebesar 3.600.000. Barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 1.350.000 di kredit. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 900.000 di kredit. Barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 1.350.000 di kredit. Jurnal yang ketujuh yaitu mencatat produk dalam proses asumsi pesanan 102 belum selesai. Persediaan produk dalam proses di debit sebesar 16.625.000. Barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 4.125.000 di kredit. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar 5 juta di kredit. Barang dalam proses BOP 7.500.000 di kredit. Jurnal yang ke-8 yaitu mencatat harga pokok produk yang dijual. Harga pokok penjualan di debit sebesar 3.600.000, persediaan produk jadi di kredit sebesar 3.600.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.